Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Iman Yanuar, NIM 51804111073. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya di mata kuliah Desain Interface yang diampu oleh Ibu Sauca. Kebetulan saya berasal dari Universitas Teknologi Yogyakarta yang sekarang sudah semester 7. Ya. Saya sebelumnya mohon izin kepada Bu Sauca, saya mempresentasikannya lewat PowerPoint, tetapi nanti saya di akhir akan menunjukkan hasil saya di Word juga seperti itu. Jadi supaya lebih tampilannya supaya lebih menarik, jadi saya mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya melalui PowerPoint seperti itu. Karena ada beberapa pertanyaan di mata kuliah Design Interface yang untuk yang pertama di ujian di UAS. Yang pertama itu soal tentang materi ubiquitous computing ya. Jadi di sini ada satu soal, jadi sebuah mobil ditanamkan kecerdasan buatan. Nah, mobil tersebut dapat mendeteksi lingkungan sekitarnya, dapat melakukan autopilot, dapat segera berhenti bila ada sesuatu atau benda di depannya dengan jarak tertentu, juga dapat membaca petunjuk jalan. Nah, di sini tugasnya itu sebutkan dan jelaskan isu-isu apa saja yang isu-isu ubiquitous dari teknologi mobil tersebut. Nah, jadi jawaban saya untuk yang pertama ada beberapa ya. Jadi ada 4 poin. Untuk yang pertama itu isu-isu yang dialami, yang akan mungkin dialami itu ketika menghadapi cuaca buruk. Nah, di sini kenapa cuaca buruk? Nah, cuaca buruk ini dapat eee, berpengaruh terhadap kontrol mobil. Jadi ketika mobil tersebut dalam keadaan autopilot, yang menghadapi cuaca buruk ataupun ada kabut dan yang lainnya, jadi sistem radar ataupun ini sistem sensornya itu tidak bisa melacak. Jadi kemungkinan akan dikembalikan kepada si pengemudi seperti itu, yaitu isu-isu yang akan terjadi ketika menghadapi cuaca buruk. Kedua, itu ketika kehilangan sinyal. Nah, di sini mobil dengan memiliki sistem cerdas ini, kebetulan saya ngambil studi contohnya itu dari mobil Google seperti itu. Jadi Google juga mengeluarkan ataupun mempunyai mobil khusus seperti itu yang memiliki kecerdasan buatan. Jadi sinyal sangat diperlukan. Nah, di sini gunanya buat apa? Untuk mengakses Google Map ya. Jadi ketika memang koneksi tersebut kurang ataupun lemah, itu akan terjadi masalah dalam proyeksi petanya seperti itu. Tapi uh, menurut tim Google sendiri, jadi tidak masalah selama sinyal tersebut tidak hilang sama sekali gitu. Jadi kalau apabila sinyal tersebut hilang, mobil akan melakukan langkah pengamanan tertentu. Jadi sudah disetting sebelumnya seperti itu. Jadi dari tim Google itu tidak menyebutkan seperti apa, tapi kemungkinan mobil akan meminta dari manusia tersebut mengambil alih kemudinya ya. Jadi tetap ada faktor safety-nya seperti ketika memang jaringan seluler itu melemah seperti itu. Yang kedua, saya ulangi yang ketiga, yaitu mengenali polisi. Nah, jadi memang untuk mobil ini sudah terdapat teknologi untuk mengenali manusia, akan berhenti tiba-tiba kalau misal ada orang lewat dengan jarak tertentu seperti itu. Tapi mobil ini masih belum bisa mengenali polisi. Nah, di sini mobil ini akan merasa kebingungan dan kemungkinan besar akan menyerahkan kendali kepada si pengemudi seperti itu. Yang selanjutnya itu mengenali makhluk kecil. Nah, di sini tadi ya, jadi mobil ini bisa mengenali kerumunan manusia, pejalan kaki ataupun binatang besar ya, seperti sapi kalau mungkin ada yang lewat, kambing dan yang lainnya. Tapi untuk hewan yang kecil seperti tupai ataupun yang lainnya ya sejenisnya yang kecil ukurannya itu untuk mobil ini masih belum bisa. Jadi untuk sensornya ini belum bisa mengenali hewan-hewan kecil. Dan saya ambil contoh dari mobil Google juga, dari tim Google masih mencoba mengembangkan teknologinya kayak itu, sehingga supaya kedepannya bisa mengenali makhluk sekecil tupai kayak gitu.
ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Itu mungkin jawaban untuk, soal nomor satu, seperti itu. Nah, untuk yang soal nomor 2, nih di sini ada studi kasus ya, jadi terdapat sistem cerdas yang diaplikasikan pada alat bantu jalan, tongkat dan kacamata yang dikhususkan untuk, tunanetra. Nah, tongkat dapat mendeteksi, benda dengan jarak 50 meter dari tongkat dan memberikan informasi berupa suara, sedangkan kacamata dapat memberitahukan kondisi jalan yang sedang dilalui seperti keramaian ataupun jalan lengang, persimpangan, dan petunjuk jalan berupa suara. Nah, di sini ada 2 perintahnya itu sebagai, seorang perancang atau developer sistem, data apa saja yang diperlukan untuk membuat alat bantu tersebut. Nah, untuk yang kedua, evaluasi apa saja yang dilakukan apabila kurang memahami bahasa Indonesia, ya serta kecepatan, langkah pengguna dengan pemberitahuan informasi yang tidak sesuai. Nah, untuk kasus dari kasus yang pertama, jadi untuk tongkat tunanetra di sini, jadi data yang diperlukan untuk alatnya sendiri yaitu kita tentunya butuh, tongkat konvensional yang aslinya, jadi ada terus kita juga ini saya ambil datanya berdasarkan, sumber dari skripsi seorang di Universitas, atau ulangi Institut Teknologi Nasional Malang, ya. Jadi ini sudah ada skripsinya, jadi saya ambil data dari skripsi tersebut. Jadi judul skripsinya itu rancang bangun alat bantu jalan tunanetra dengan tongkat cerdas berbasis Arduino. Ya, jadi tadi tongkat konvensional Arduino Uno 3, yang versi 3 sensor ultrasonik HCSR 04, modul MP3, terus speaker, jack ataupun port konektor, terus pemrograman IDE-nya menggunakan IDE Arduino sendiri. Gitu. Nah, di sini mungkin kalau terlihat di rancangan sistem untuk tongkat tunanetranya, jadi ada sensor jarak untuk mendeteksi halangan, jadi sensor terus untuk ada 3 sensor jarak, saya ulangi 4 sensor jarak. Yang pertama itu sensor jarak untuk mendeteksi halangan di samping kanan, yang kedua samping kiri, yang ketiga sensor jarak mendeteksi, lubang, gundukan atau lubang, yang keempat itu mendeteksi halangan. Nah, di sini untuk modul MP3-nya itu nanti supaya sensor tersebut langsung memberitahukan kepada modem baterai dan akan diteruskan ke speaker kayak gitu. Jadi akan ada, pemberitahuan ataupun suara yang muncul seperti itu. Selanjutnya, nah ini untuk, perancangan sistem, kacamata tunanetra. Nah, di sini menggunakan, 4 prosesor yang 3 prosesor SRF04, LCD, terus, ISD 2560 dan, baterai catur daya dan speaker sebagai output-nya. Gitu, dan ini di sini saya mengambil sumber, dari jurnal ya, jurnal, judulnya "Pembuatan Prototipe Kacamata Elektronik untuk Tunanetra Berbasis Microcontroller Menggunakan Sensor Ultrasonik", seperti itu. Ini penelitian dari Mezzani dan kawan-kawan tahun 2015. Jurnal Coding Sistem Komputer Untan, volume 3 nomor 2, seperti itu. Ya. Jadi ini untuk, rancangan sistem, kacamata tunanetra, yang dirancang seperti itu. Nah, berikut ini jawaban untuk, masih nomor 2 ya, jadi evaluasi apa yang apabila terjadi ketika sensor tersebut tidak mengerti bahasa Indonesia dan, ketidaksamaan ataupun antara kecepatan langkah dan informasi yang diberikan. Yang pertama itu, evaluasi yang akan dilakukan itu penambahan bahasa pada sistem ataupun menggunakan selain penambahan bahasa juga, sistem menggunakan kalimat singkat yang mudah dimengerti kayak gitu, seperti itu, dan menggunakan sensor yang lebih bagus lagi untuk akurasinya supaya tidak terjadi ketidaksamaan antara kecepatan langkah dan informasi yang diberikan, seperti itu. Ya.
Selanjutnya, untuk soal nomor 3, jadi salah satu kelebihan dia ada studi kasus juga, salah satu kelebihan manusia adalah memiliki penglihatan yang bisa bekerja secara paralel. Namun kondisi ini bisa menyebabkan fokus menjadi terpecah. Salah satu, cara penanganan pemecahan fokus adalah highlight. Ada berbagai teknik highlight seperti perbedaan warna, bentuk, ataupun komposisi bidang lainnya. Dari beberapa teknik highlight tersebut, manakah yang menurut yang paling efektif untuk penanganan masalah fokus? Nah, sebutkan alasan dan contohnya. Nah, baik, masuk, berikut jawabannya. Jadi menurut pendapat saya, yang paling efektif adalah untuk masalah fokus ya, untuk masalah fokus itu adalah tentang teknik perbedaan warna. Kenapa? Karena warna membantu seorang untuk mengingat, mengoreksi bacaan, dan, peringatan bahaya. Ya contohnya, di sini saya mengambil data dari internet juga. Para pelajar mampu mengingat lebih banyak huruf, ketika objek tulisan berada pada layar berwarna merah, dan seorang akan meningkatkan daya kreativitasnya apabila melihat warna biru, seperti itu. Nah, ini untuk jawaban nomor 3. Ya, ini soal nomor 4. Nah, di sini ada sedikit studi kasus juga, terdapat perbedaan mendasar antara desain website dan desain surat kabar. Pada surat kabar, desain lebih bagus menggunakan column wise, sementara website lebih bagus dengan row wise. Jelaskan dan berikan alasan disertai contoh mengapa demikian. Baik, langsung saja ke jawabannya. Ya, jadi jawaban nomor 4. Jadi menurut pendapat saya, surat kabar lebih bagus menggunakan kolom wise karena memang, kolom-kolom tersebut berfungsi untuk mengelompokkan berita yang disajikan dengan jarak dan luas tulisan yang kecil dan bertujuan untuk memudahkan para pembaca dalam membaca berita. Jadi, bisa dilihat di gambar, jadi memang satu kolom kolom tersebut itu, eee, berfungsi untuk pengelompokan suatu berita, seperti satu berita ataupun satu topik, kayak gitu. Jadi memang efektifnya seperti itu, seperti itu. Dan supaya para pembaca pun lebih, nyaman, seperti itu. Nah, selanjutnya, kenapa website itu lebih bagus menggunakan raw wise? Karena, menurut pendapat saya, tampilan seperti desain supaya tampilan terlihat lebih efektif. Jadi seperti dilihat di contoh, kebetulan saya ambil contoh, di Sistem Informasi Akademik kampus, Universitas Teknologi Yogyakarta, bulan ini akun saya. Jadi terlihat ada menubar di samping ya, jadi samping kiri itu ada akademik, sekian presensi, KHS, input KRS, cerita KRS, kehadiran, kuesioner, ya. Nah itu ketika, user itu mengklik scan presensi akan muncul tampilannya di sebelah kanan, seperti itu. Jadi, sebenarnya untuk penjelasan row wise ataupun, column wise itu, jadi dari segi penampilan datanya, kalau misal column wise itu penampilan datanya dari atas ke bawah, sedangkan row wise itu, menampilkan datanya dari, samping atau, dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya, kayak gitu. Ya ini kenapa mungkin tampilan website juga lebih menarik, row wise karena juga pengaturan database-nya juga, lebih, eee, efektif seperti itu. Nah, selanjutnya, soal nomor 5 tentang grup WHERE ya. Jadi berdasarkan kekhawatiran model dari grup WHERE di bawah ini merupakan contoh-contoh kegiatan dalam kekhawatiran model dari grup WHERE di bawah ini. Nah, di sini ada tugas untuk mengelompokkan beberapa grup WHERE dari mulai copyboard sampai voicemail. Ya, jadi ada 4 kategori. Langsung saya ke jawabannya. Nah, di sini, untuk kategori yang pertama itu same place sama, same time ataupun di waktu yang sama, di tempat yang sama. Yang kedua ada di tempat yang sama, tetapi namun, di waktunya berbeda. Yang ketiga, berbeda tempat waktu yang sama. Dan yang keempat, di tempat yang berbeda dan juga di waktu yang berbeda. Nah, untuk yang pertama, saya mengelompokkan di waktu dan tempat yang sama. Yang pertama ada copyboard, PC projector, facilitation service, group decision room, spontaneous meeting, team room, kios, group display, conversation structure. Jadi kenapa saya mengambil
mengelompokkan tersebut karena kegiatan-kegiatan tersebut itu hanya bisa dilakukan ketika kita berada di tempat yang sama dan juga waktu yang sama, seperti itu. Ya, selanjutnya di tempat yang sama di waktu yang berbeda, shift work ya, karena perbedaan ini di dunia kerja ya, perbedaan waktu, misal contoh, jam kerja dari jam 7 sampai jam 12 dilanjut, eee, jam 1 sampai sore, seperti itu. Mungkin itu perbedaan waktu namun tempatnya sama, seperti contoh di pabrik tersebut, kayak gitu. Yang ketiga, berbeda tempat namun waktunya sama. Yang pertama itu polling system ataupun pengambilan suara ya, pemungutan suara. Terus conference call, screen sharing, video teleconference, terus computer conferencing, group writing, ya ini bisa dilakukan ataupun bisa dilaksanakan di tempat yang berbeda, kayak gitu. Kita sekarang udah, zaman teknologi yang cukup maju, banyak sekali, website-website yang menyediakan supaya kita bisa bekerja sama dalam satu waktu walaupun kita berbeda tempat, seperti tidak di waktu yang sama. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu di tempat yang berbeda dan juga waktu yang berbeda juga. Nah, di sini share file, file management, group voice file, graphic and audio. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut, memang bisa dilakukan di tempat yang berbeda dan juga waktu yang berbeda, seperti itu. Nah, berikut, hasil UAS ataupun pengerjaan soal UAS saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ataupun menjawab soal-soal ada kesalahan, mohon maaf. Kedepannya harapannya bisa memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bu Saoca sebagai dosen pengampu mata kuliah desain interface. Namun sebelum itu, saya tampilkan dulu untuk file Word yang sudah saya buat. Jadi saya juga membuat file Word. Nah, di sini untuk jawabannya ya dari 1 sampai 5, seperti itu. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan kelebihannya. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.